Pelajaran kita pada pagi hari ini masih pada adab-adab seorang ahli Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran, kata Imam Nawawi, hendaknya dia menjadi orang yang selalu penampilannya baik, bajunya baik, akhlaknya baik, omongannya baik, perilakunya baik. Itu ahli Quran. Fi ahsanil ahwal, kata Imam Nawawi. Fi ahsanil ahwal. Ya. Untuk memuliakan Al-Quran yang ada pada dirimu, maka jadikan dirimu orang yang selalu dalam kondisi baik. Ya. Supaya apa? Supaya sinkron antara kemuliaan Al-Quran dengan perilakumu, antara keagungan Al-Quran dengan ucapanmu. Jangan sampai orang katanya dia ahli Quran, tapi kalau ngomong suka bohong, wala'iyadzubillah. Gak cocok. Jangan sampai dikatakan ini orang katanya ahli Quran, kok dia kalau ngomong mencaci maki. Gak sinkron. Jangan sampai dikatakan ini ahli Al-Quran, tapi kok dia orang yang tidak menjaga adab-adab Al-Quran, ya, tidak menjaga larangan-larangan Al-Quran. Jangan sampai seseorang dari kita itu terkena laknatnya Al-Quran. Ya, bagaimana orang bisa terkena laknatnya Al-Quran? Ya, kamu baca Quran nih. Al-Quran berkata, ala la'natullahi ala zalimin. Orang-orang yang zalim dilaknat oleh Allah. Lah kita zalim, kena laknat nggak? Senjata makan tuan. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Orang-orang yang bohong dilaknat oleh Allah. Yang ngomong Al-Qur'an dan kita baca, kita suka bohong, kena enggak? Kena enggak? Kena laknat Al-Qur'an. Senjata makan tuan. Nah, maka jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Qur'an. Kita usahakan untuk membawa Al-Quran dengan makna-maknanya, dengan segala keagungannya. Kita ajak diri kita untuk terus meningkat di dalam ketakwaan keimanan, sehingga Al-Quran itu menjadi hakikat dalam diri kita, ya, menjadi suatu esensi dalam hidup kita. Sampai tadi katakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Yang bagi dianjurkan bagi orang yang katanya ahli Quran, bi lailihi idzan nasu naimun. Ketika manusia tengah malam lelap tidur, dia bangun, dia sujud, dia menundukkan kepala, terisak-isak air matanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ahli Quran ini. Allah ngelihat, oh inilah orang yang betul-betul membawa adab Al-Quran. Yang bagi dianjurkan orang yang katanya ahli Al-Quran, ketika orang di siang hari puasa dengan apa adanya, dengan berbagai kebiasaan mereka ngerumpi-ngerumpi. Oh, yang ahli Quran ini dia puasa dengan khudu, dia menyendiri bersama Allah, dia membaca Qurannya dan dia bertadabbur Al-Quran, mengambil hikmah-hikmah dari Al-Quran. Oh, ini ahli Al-Quran, kelihatan. Ketika rata-rata orang banyak ngomong, banyak membuang-buang energi ngomong ngalor ngidul, gak ada cungtrunya, gak ada manfaatnya, dia orang yang sibuk di dalam diamnya yang penuh dengan renungan tentang umat. Rasulullah itu diantara sifat beliau, Allahumma shalli ala Muhammad, daimul fikri. Daimul fikri. Selalu Rasulullah itu mikir terus. Nek wong sing mengartikannya salah itu, Kanjeng Nabi wong sing selalu kepikiran. Jadi dia, tapi jangan dikira Rasulullah kepikiran urusan dunia.
Nah, kita mikir bab dunia, ya, kengko butuh aku untuk THR piro gitu, pikir dia begitu. Nabi selalu di antara sifat beliau daimul fikri, selalu orangnya mikir, bukan mikir dunia, mikir umat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mikir umat nanti di dunianya bagaimana dan nanti di akhiratnya bagaimana, itu dipikirin oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mikir umat yang sezaman dengan beliau dan yang akan datang sampai zaman kita sudah dipikirkan oleh Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Nabi daimul fikri. Jadi nggak ada Nabi kosong, Nabi blank, Nabi ngalamun. Oh, ngalamun wong-wong kayak kita ini. Nah, bangun tidur gak ngerti tugasnya apa. Golek cagak lah. Golek cagak lagi sini. Itu ngalamun. Nabi nggak pernah berhenti berpikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitulah ya, orang-orang ahli Al-Quran mestinya begitu, selalu memikirkan umat, memikirkan kemaslahatan itu kaum muslimin. Wahakadha akhlak-akhlak yang tadi disebut oleh Imam Nawawi, hendaknya kita berusaha ya pelan-pelan, tidak bisa instan ya, tidak bisa instan, tapi dilatih sedikit demi sedikit. Makanya santri itu nggak boleh ada waktu kosong. Santri kalau ada waktu kosong datang setan ngajak dia berbuat yang nggak baik atau bahkan maksiat, naudzubillah. Jadikan waktu kita itu disiplin, ada jadwalnya, ngaji, murojaah, apa, nulis, minim-minim merenung tentang bagaimana pesantren ini, bagaimana kebersihannya. Pokoknya mikir, jangan kosong. Ketika engkau kosong, langsung setan masuk, mendorongmu untuk berbuat maksiat, berbuat yang nggak baik. Nah, terus termasuk daripada adab ahli Quran, dilarang menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari dunia. Ini yang sering terjadi dan ini berbahaya ya. Sebab orang semacam ini ditamsilkan oleh Allah seperti anjing. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Terus fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang jelas-jelas ditamsilkan oleh Allah seperti anjing. Ya Allah, anjing ya, seperti anjing gitu. Allah yang mengatakan, bukan kita. Allah mengatakan ini orang kayak anjing. Siapa itu? Mereka orang-orang yang menuruti hawa nafsunya untuk meraih dunia. Dia menjual ayat-ayat Allah, menjual agama, menjual din, menjual ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Salah konsep. Mestinya dengan Al-Quran engkau meminta kepada dunia, tidak apa-apa itu. Jangan minta kepada manusia. Kamu kepingin jadi orang kaya toh? Pengen gak? Kok gak banter? Pengen apa? Punya Alphard 4, itu rumah 4, punya kebun 4, istri wani piro gitu, siji ora payu. Sabar kohar, sabar. Akan datang masanya, tenang, sudah disiapin oleh Allah ya. Ya itu orang yang kepengin dunia minta kepada Allah dunia, yang kepengin akhirat minta kepada Allah akhirat. Kepengin dua-duanya minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia adalah kebodohan dan harus siap dengan kekecewaan. Manusia diminta sekali ngasih yang baik itu ngasih, diminta 2 kali ngasih agak terlambat, 3 kali ngasih tapi pakai ngomel, 4 kali ngasih marah,
5 kali ngasih tapi caranya nyakitin hati. Ke-6 kali tutup pintu dia. Manusia dimintain bosen. Tapi kalau Allah kau mintain tiap malam, Allah tambah seneng. Allah kau mintain tiap waktu, Allah tambah asik, tambah seneng. Udah minta sama Allah. Pengen dunia minta sama Allah, pengen akhirat minta sama Allah, pengen surga minta sama Allah, pengen gedung mewah, pengen apa minta sama Allah, minta sama Allah. Kok nggak diterima-terima ini permintaan saya? Ente nggak pakai perantara, ajukan Quran. As'alukallahumma bijahil Quran. Ya Rabb, aku mohon kepadamu dengan berkahnya Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Kalau mintanya kepada Allah mengajukan keberkahan Quran dan keagungan Quran, boleh. Yang salah kalau kita minta kepada manusia pakai Quran. Lihat. Imam Tarawih akan diimami oleh Ustadz Fulan Al-Hafidh. Dan di antara para jamaah kita adalah wali kota. Wah, langsung imamnya suaranya diperindah kayak Sudes. Kayak Sudes. Ya, habis selesai itu sang imam merapat kepada sang wali kota. Pak Wali, gimana dari imam saya? Pak Imam gimana? Oh bagus. Iya Pak Wali. Gimana kalau dikasih amplop barunya? Ya, ini rekening saya nih Pak Wali, tolong ditransfer ya. Ini urusannya dunia. Cari dunia pakai Al-Quran. Mintanya kepada manusia nggak boleh. Kalau kamu kepengen dunia minta kepada Allah. Ajukan Quran boleh. Tawassul dengan Quran kepada Allah. Begitu. Ya, jangan sampai kita kebalik, menjadikan Quran untuk mencari dunia dan kita minta dunia sama manusia. Wal'iyadzubillah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang mengajar Al-Quran dapat gaji, boleh nggak? Nih Imam Nawawi bahas nih. Santri pulang dari MTN ngajar di pesantren dapat bisyarah. Santri pulang dari MTN ada yang ngajar di Pekanbaru. Ya. Ada beberapa orang dari Ustaz Ridwan tuh, santri-santri MTN itu pulang, masya Allah pada manfaat. Alhamdulillah. Ngajar di pesantren tahfidz ada yang mengajar di pesantren yang dahulu dia ngaji di situ ada juga yang mungkin dia membuka sebuah gerakan tahfidz di daerahnya atau lembaga di daerahnya. Ya. Fulan banyak deh, Abah nggak mau nyebut saking banyaknya. Alhamdulillah. Boleh nggak dia nerima gaji, nerima upah dari hal itu? Imam Nawawi menyampaikan, fi dzalika khilaf. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, yang jumhur, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik membolehkan kita menerima upah dari kita mengajarkan Al-Quran. Ya juz, boleh sama sunnah beda nggak? Boleh sama sunnah tuh beda nggak? Beda. Kalau boleh mubah, kalau sunnah dianjurkan, gitu kan? Boleh, ya boleh. Tapi dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah sebelum dimulai sudah disepakati dulu. Sepakati. Bapak ngajar di sini Al-Quran kepada anak-anak kami dengan target begini, dengan program begini, dengan timing waktu begini. Nanti Bapak dapat dari kami sekian juta tiap bulan. Diperjelas, akadnya jelas. Akadnya apa yang dia wajib dia lakukan dan apa yang wajib dia berikan, jelas. Ini syarat. Jangan ngambang. Bapak ngajar di sini begini, itu gajinya sekian. Nek gajinya saya mau, tapi kalau programnya saya nggak berani. Ya ora iso. Itu ente mau terima duitnya tapi ente tidak mau
sesuai akad yang diminta oleh pihak pemberi ujroh, nggak bisa. Harus jelas dan amanah. Atau dia, Bapak mau mengajar di sini, ya siap mengajar. Mau terima gaji enggak? Saya lillahi ta'ala. Awalnya dia bilang lillahi ta'ala, tengah-tengah ngajar dia minta dulu. Oh begitu. Awalnya itu dia bilang, saya enggak dikasih enggak apa-apa, saya lillahi ta'ala. Ya, tengah-tengah dia mulai ya toh, minta atau menampakkan sikap supaya ini begitu. Ini enggak benar. Awal dijelaskan dulu. Akadnya apa nih? Kalau antum mau ikhlas lillahi ta'ala bagus. Kalau ente mau terima gaji ya kita kasih sesuai akad. Begini, jelas. Hadza makna itu seperti syarat yang disyaratkan. Tapi Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain mengatakan enggak boleh menerima gaji dari ngajar Quran. Karena ada satu hadis yang menjadi dasar mereka bahwasanya ada satu sahabat radhiyallahu anhu mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat ashabu suffah, kemudian dikasih hadiah seperti sabuk begitu. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah bilang, kalau kamu kepingin sabuk itu menjadi api neraka, maka Pak terimalah katanya. Terus para ulama menjadikan dalil itu adalah larangan bagi orang mengambil upah dari mengajar Quran. Walakin ulama punya jawaban dua. Jadi katakan bijawabaini disebutkan dalam kitab Tibyan, yaitu al-jawabul awal anna al-hadis yang melarang itu sanaduhu dhaifun, sanadnya lemah. Yang kedua, itu dijadikan larangan karena awalnya dia itu tabarruan lillahi ta'ala, tapi kemudian minta upah. Awalnya dia itu tabarruan, ikhlas, tapi dia justru menerima. Ini yang dilarang oleh para ulama. Maka tadi diantara syaratnya kalau mau mengambil upah dari mulai awal sudah diakadkan dengan jelas. Upahnya sekian, kewajibanmu ini. Nah, begitu. Jangan nggak jelas. Nah, Pak tuh. Di antara adab ahli Al-Quran agar tidak memiliki kebosanan membaca Al-Quran. Ya Allah, ya, bukannya kita yang bosan Al-Quran, ini yang lebih menakutkan kalau Quran bosan kepada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jangan sampai kita ini nanti kena kualat sama Al-Quran, kita merasa bosan kepada Al-Quran, Al-Quran yang bosan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka kita harus berjuang, mujahadah. Ya, di bulan Ramadan ini mujahadah. Ya, di luar Ramadan sama di Ramadan ini baca Quran lebih berat mana? Berat mana? Berat bulan Ramadan. Karena setannya yang keluar apa? Panglima harap moco mulai kok abote pol. Ya Allah, ya Allah. Mulai dipaksa moco lagi rong lembar terus. Ngan ding ketu batu. Jadi itu ya harus mujahadah, harus mujahadah, perang hawa nafsu, diperangi. Ya, mudah-mudahan Allah mampu, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian Imam Nawawi menceritakan bagaimana orang-orang salaf dalam Al-Qur'an. Ada yang khatam tiap bulan sekali, ada yang tiap 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali, ada yang setiap 8 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 6 hari sekali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Wah, Masya Allah gitu. Yang paling banyak diriwayatkan
orang hebat menghatamkan Quran itu ada yang khatam 8 kali sehari. Allah Allah Allah. Pada kebayang deh. Ya kan? Ping 8 bengi papat, beng awan papat. Kita ora siap anggap wong kuwi. Ora tahu anggap wong kuwi. Maca Quran terus. Ya tak? Ini paling nyata itu. Ya. Ini adalah orang-orang yang diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Nawawi tadi memberikan satu kesimpulan wal mukhtar, dan yang dipilih dari pendapat para ulama yang bagus itu berbeda masing-masing orang. Ya, kalau santri yang memang di MTN ya sudah bergelutnya dengan Al-Qur'an. Ya minimal Ramadan ini khatam 3 kali MTN. Santri MTN. Santri MTN minimal 3 kali khatam, diusahakan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Santri kitab minimal 2 kali khatam. Ya, kalau yang orang masyarakat awam ya minimal 1 kali khatam. Itulah standar. Ya, tapi ada orang-orang yang mungkin dia sibuk betul, ya, dengan urusan agama yang lain, bukan sibuk dunia. Ya, kalau yang sibuk dunia sampai nggak khatam Quran itu nggak masuk nominasi. Ini yang kita bahas yang masuk nominasi aja. Yang sibuknya itu akhirat, sibuknya ibadah. Cuman ibadah ini kan macam-macam. Ya, maka tadi kalau yang dia itu santri MTN ya 3 kali 4 kali khatam. Amin Allahumma. Kalau yang santri kitab ya dia ada kegiatan di luar, ya, belajar di luar apa macam-macam, belajar kitab yang lain, nahwu shorof, ya, maka 2 kali. Masyarakat muslim santri di luar hendaknya 1 kali khatam selama Ramadan. Ya, masing-masing orang bisa melihat dirinya mana yang terbaik buat dia. Ya. Yang penting jangan sampai kita 1 hari nggak ada tambahan. Diusahakan. Ya, diusahakan sampai kita bisa khatam Al-Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sudah khatam terus berdoa itu, maka dikatakan doa dalam khatam Quran itu makbul, mustajab. Jadi Imam Nawawi menyebutkan tuh mengkhatamkan Quran bagusnya apa? Di pagi hari atau awal malam, ba'dal maghrib mengkhatamkan Quran. Paling afdal waktu untuk khatam Quran. Karena dari riwayat barang siapa mengkhatamkan Al-Quran di awal malam, maka dimintakan ampun oleh para malaikat dari mulai waktu khataman sampai subuh. Dimintakan oleh malaikat agar diampuni oleh Allah terus sepanjang malam. Begitu juga kalau dia mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari setelah subuh, maka dia dimintakan ampun oleh para malaikat sepanjang siang sampai maghrib. Dimintakan terus oleh para malaikat agar diampuni, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Maka dosanya diampuni oleh Allah SWT barokah doa para malaikat. Nah, dan dianjurkan ketika khataman Quran kita ngundang orang-orang tercinta, tersayang. Ya, Mas, kau begini sampean buku nang omahku ya. Aku pas khataman Quran iki engko. Bar maghrib terus kita doa khatam Quran. Ya, habis itu kita baru menikmati hidangan yang ada. Wah bagus. Ada orang punya hajat yang sakit, didoakan ketika khatam Quran biar sembuh. Amin Allahumma. Ada orang yang banyak utang, didoakan ketika khatam Quran biar bisa bayar utangnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Punya utang apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Alhamdulillah. Daud. Ya, ketika kita khatam Quran, kita disunahkan mengundang orang-orang yang kita sayang untuk ikut berdoa. Karena doa ketika khatam Quran mustajab. Bahkan ada model orang salaf dulu pesen, saking senengnya tuh, Kang, antum kapan khataman Qurannya? Ya, nanti kalau khataman aku diundang ya, aku pesen lagi. Nah, saking senengnya dia. Kalau antum khatam, anak diundang dikabari, biar anak ikut doa di situ. Oh, saking senengnya urusan keberkahan khutmul Quran. Ya, maka santri ini yang sudah mau, ini udah hari ke-10 nih. Ya, ayo siapa yang khatam, nanti ngabari, kita hadir khatamannya dia.
baca doa berkah, ya. Maka itu salah satu adat salaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.